Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqaddiril aqdar, مقور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار. اللهم صل وسلم على نور الأنوار وسر الأسرار وتريال الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى صحابته الأخيار وعلى آله الأطهار وعلى صحابة الأخيار على نعمه وفضاله. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، خذ بيدي جلت إليك أدركني يا Rasulullah. Yang sama-sama kita muliakan para habaib yang hadir pada malam hari ini, cukup banyak di antaranya Habib Qasim bin Syahab Al-Khalid dan juga para habaib lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi insya Allah dengan kehadiran para habaib ini insya Allah akan menjadikan acara ini menjadi acara yang istimewa. Insya Allah perkumpulan ini, kumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan manfaat khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan khususnya dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keberkahan dengan adanya beliau ini insya Allah menular kepada yang hadir pada malam hari khususnya. Insya Allah apa yang kita hajatkan insya Allah mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian al-muhtaramun wal mukarramun yang sama-sama kita muliakan, para alim ulama, para asatizah, para tuan-tuan guru, para sepuh, dan juga tokoh masyarakat yang turut hadir memeriahkan acara kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak menyebutkan namanya, tetapi insya Allah semua apa yang telah kita lakukan sebagai kontribusi daripada acara ini insya Allah semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga wabil khusus atas sahibul zikri, sahibul barnamij wa sahibul bait, tuan rumah daripada acara ini, yang insya Allah kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, dan mudah-mudahan segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tentu kalimat yang pantas keluar dari lisan kita adalah kalimat syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita, berupa kenikmatan yang begitu banyak, anugerah yang begitu besar, sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita di salah satu tempat yang insya Allah menjadikan kita semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kumpul di tempat yang insya Allah membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu di dalam acara ini kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyebutkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah orang berkumpul pada satu tempat
yang kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian yang lainnya berdoa kepada meminta kepada Allah, dan sebagian yang lainnya mengaminkan daripada doa tersebut. Insya Allah apa yang dia minta dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan juga ini merupakan satu pertanda baik bahwasanya kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika Allah menginginkan seorang hamba memahami akan agamanya, mengenali akan utusannya, maka Allah menginginkan kebaikan pada diri. Bahkan insya Allah duduknya kita, kumpulnya kita pada malam hari ini juga pertanda baik bahwasanya insya Allah kita min ahlil khair, dan juga kita insya Allah pertanda bahwasanya kita daripada ahli-ahli syurga. Masya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hadir pada malam hari ini dia punya wajah tanawwur, bercahaya, yang punya wajah kelihatan luar biasa. Ya, yang bapak-bapaknya luar biasa, ibu-ibu juga yang hadirnya Masya Allah. Kenapa? Karena ini merupakan anugerah dari Allah yang menjadikan kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu kemuliaan yang sangat luar biasa, kekhususan yang sangat luar biasa yang Allah berikan hanya untuk umat baginda Nabi Muhammad SAW. Karena apapun dan siapapun ketika disandarkan, ketika dihubungkan, ketika dikaitkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, akan mendapatkan kemuliaan dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita lihat sejarah, bulan Rabiul Awal ini hanya bulan biasa saja. Akan tetapi ketika hadir, dilahirkan dan dikasih Allah pada bulan Rabiul Awal ini, maka bulan ini menjadi bulan yang paling mulia dengan kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita pernah mendengar cerita sendalnya baginda Nabi Muhammad SAW, sendal yang dipakai oleh baginda Nabi yang terbuat daripada kulit kambing seperti biasa, akan tetapi ketika melekat dihubungkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW, mendapatkan satu kemuliaan yang luar biasa mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW ketika naik ke Sidratul Muntaha, ketika mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ketika mau masuk melewati batasan Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW ditemani malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, cukup sampai di sini, saya menemani Anda. Ini batasan saya untuk menemani Anda. Kemudian Rasulullah ngomong sama malaikat Jibril, ya Jibril, atadukal habibul habibah. Ya Jibril, apakah kau akan meninggalkan seorang kekasih? Seorang kekasih akan meninggalkan kekasihnya sendirian. Kemudian mereka mengatakan, tidak begitu ya Rasulullah. Akan tetapi ini batasan saya. Kalau saya melangkah satu langkah lagi, maka jasadku akan terbakar oleh nur Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dengan menggunakan sendalnya yang hanya terbuat dari kambing. Kenapa? Karena melekatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kembali ke ceritanya Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika ini melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan kau tidak akan sanggup. Tapi Nabi Allah Musa mau naik, pengen melihat, maka Allah perintahkan untuk naik ke sini. Ketika mau naik, apa Allah katakan? Ya Musa, buka Rasulnya sendal. Nabi Allah Musa disuruh Allah membuka sendalnya, karena sesungguhnya engkau berada pada tempat yang suci, yang disucikan. Padahal pada waktu tersebut Nabi Allah Musa masih berada di dunia. Tapi Rasul SAW
dengan kemuliaan yang luar biasa yang Allah anugerahkan. Sendanya pun ikut bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mendapatkan perintah salat. Maka dari itu para ulama mereka menyusun maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan tanpa misi, bukan tanpa sebab. Tujuannya tidak bukan supaya kita ini merajut kembali, memperbaiki hubungan kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menambah kita punya kecintaan, meningkatkan kita punya keimanan dengan berkatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau satu-satunya modal kita untuk akhir zaman seperti ini. Kita ini tidak bisa mengandalkan amalan kita. Beda sama umat-umat terdahulu yang umurnya sangat Allah berikan panjang umurnya. Kita tahu Nabi Allah umurnya 950 tahun. Umatnya yang kurang lebih belum nabi-nabi yang lain. Sedangkan Rasul umatnya Nabi, bahkan Nabi sendiri mengatakan ummati umruhu ma baina syaksin wa sab'in, antara 60 70 deh. Sisanya bonus. Belum lagi dipotong, belum balik 15 tahun lah potong-potong. Belum lagi dipotong tidurnya. Ibadah kita sedikit. Belum lagi kalau kita sandingkan dengan as-salafus saleh, ulama-ulama terdahulu, junudillah, tentara-tentaranya Allah pada zaman dahulu, mereka yang melakukan ibadah yang sangat luar biasa. Bahkan Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak daripada Sayyidina Husain bintu Fatimah, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, anaknya Sayyidina Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap malam melakukan salat 1000 rakaat. Ibadah Allah. Kira-kira di sini ada yang sholat 1000 rakaat tiap malam? Ada ketawa. Ada apa kagak? Ada. Masya Allah, tabarakallah. Gak usah di 1500, ada gak? 500 tiap malam sholat sunnahnya. Ada. 200 ada gak? Pernah dengar gak ada yang 200 di sini? Kalau di kota asal Habib ada setiap malam sholat 200 rakaat. Itu Habib Alwi bin Ahmad Bahsin. Ini kalau setiap malam sholatnya 200 rakaat, disaksikan oleh murid-murid sendiri dan muridnya masih hidup. Dan ente mungkin semua kenal, yaitu Profesor Dr. Agil Al-Munawwar, mantan Menteri Agama zamannya Megawati. Beliau menyaksikan sendiri duduk di samping Habib Alwi, bahkan ikut, dan tapi cuma 20 rakaat. Dan beliau menyaksikan dengan matanya sendiri Habib Alwi bin Ahmad Bahsin sholat 200 rakaat setiap malam. Meninggalnya tahun 45, 46, masih baru-baru ini. Saksi hidupnya masih saksi. Allah berikan anugerah. Pertanyaannya, apakah amal kita seperti mereka? Apakah ibadah kita sudah sempurna seperti mereka? Ada rasa jauh. Ibadah kita ini jauh daripada kata sempurna. Jangankan banyaknya khusyuknya itu jauh. Padahal sholat itu yang dinilai khusyuk. Baru takbir ihram Allahu akbar. Ini pintu paling kunci. Air paling makan. Gas yang paling ditutup ada aja. Bahkan kadang-kadang kita nyari barang nggak ketemu. Pas lagi sholat Allahu akbar, di atas lemari. Nyari kunci nggak ketemu. Pas sholat ingat naruh di atas. Artinya apa? Ibadah kita ini jauh daripada kata khusyuk, jauh dari bandingkan dengan ulama-ulama terdahulu yang mereka menghadirkan, mempersembahkan semuanya min zahir ila batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita bisa menyamai mereka? Terus bagaimana kita mendekati mereka? Yaitu itu wasilah mahabbah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kita pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Pernah satu ketika para sahabat ketika Nabi menceritakan tentang syurga, umatnya semuanya akan masuk dalam syurga, luar biasa. Kemudian salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mungkin kita masuk surga, tetapi kan surga kita beda. Surga kita kan beda. Nabi, para pemimpin, para anbiya, sedangkan kami para umat, para sahabat hanya protes. Kemudian Nabi mengatakan, seseorang itu bersama orang yang dicintai. Yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Dibangkitkan seseorang itu, dikumpulkan lagi bersama orang yang dicintai. Kalau kita cinta dengan baginda Nabi, tentu kita akan dikumpulkan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu salah satu tujuan daripada para auliya saleh, para ulama-ulama terdahulu. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi Sahih Muslim mengatakan, kalau di surga itu tidak ada Rasul, saya tidak pengen masuk surga. Kenapa aku pengen masuk surga? Karena di dalamnya ada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini suatu anugerah yang sangat luar biasa. Maka memahami kebersamaan itu yang kita andalkan. Maka dari itu berkumpulnya kita membacakan sholawat, berzikir kepada Allah, membacakan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya kita ini dikenal oleh Nabi, diingat oleh Nabi. Karena apa yang kita baca, khususnya daripada sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apapun sirahnya, apapun bentuknya sholawat yang kita amalkan, maka semua akan disetorkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah ciptakan satu malaikat yang khusus untuk membawa sholawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau udah baca terus, kira-kira kenal nggak sama dicari aja. Setiap hari satu orang sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita bikin hubungan erat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Orang kalau nyetor duit, ada yang datang sama kita tiap hari ngasih duit, nggak usah banyak-banyak, 100. Tiap hari ya istiqomah. Udah jalan 2 tahun, 3 tahun. Setiap hari benar alfa kasih duit 100 setiap pagi nganterin duit. Kira-kira satu hari kelewatan, nanya nggak ini? Nanya nggak ini? Mana simpulan-simpulan nggak ada? Apa sakit? Apa lagi keluar kota? Apalagi ada urusan? Pasti ditanya. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Ditanya, kita dicari oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Istiqomah kan kita punya sholawat. Apapun sifatnya, apapun bentuknya, sholawat Maria, sholawat khusus, sholawat apapun sholawat tersebut, ketika kita amalkan, maka itu akan membuat hubungan yang erat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah ada yang nanya sama saya, saya pengen ngamalin sholawat apa yang bagus? Anda bilang, semua sholawat bagus. Yang nggak bagus itu nggak sholawat yang nggak dibaca. Punya sholawat kasih ijazah sama guru pulang sama Habib tapi nggak dibaca. Ya percuma aja. Ini merupakan wasilah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan diceritakan di dalam kitab Tasyabbul Qulub karangan Imam Ghazali, pernah ada orang tidur bermimpi dengan Nabi. Bermimpi dengan Rasulullah. Jadi beruntung orang yang bermimpi dengan Nabi, pernah bermimpi Nabi itu karena yang datang itu Nabi. Karena syaitan itu tidak dikasih izin untuk menyerupai Rasulullah SAW. Tidak dikasih izin sama Allah. Makanya syaitan itu iblis kadang-kadang kalau mimpi ketemu para ulama ini kadang-kadang menyerupai orang lain, bahkan mungkin menyerupai. Kalau kita dengarnya ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu yang datang asap, dia mengaku Tuhan, saya ini Allah. Nggak bisa, Allah nggak berikan izin. Jadi kalau ada yang bermimpi Rasul dalam bentuk apapun, dan kita yakin itu Rasul, dan benar-benar itu adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dia datang kepada orang lain. Tapi pada saat tersebut Rasulnya itu belakang posisinya. Enggak lihat. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau tidak mau melihat itu? Kenapa kau belakang? Apakah kau marah kepada aku? Tidak, saya tidak marah. Terus kenapa kau menghadap ke belakang? Nabi bilang, karena engkau
aku tidak mengenalkan. Kaget. Tetapi yang mimpi bukan orang bodoh, orang pintar juga. Dia bilang sang Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau mengenal akan umatku melebihi kedua orang tua mengenal akan anaknya? Betul. Akan tetapi kau tidak mengenalkan dirinya kepadaku dengan sholawat, membaca sholawat kepadaku. Fa inna qadra ma'rifati bi ummati bi kathrati sholatihim alayya. Karena kadar ukuran aku mengenal akan umatku adalah kadar paling banyaknya dia membaca sholawat kepadaku. Akhirnya dia membaca sholawat cuma 100 setiap hari, cuma 100 orang dibaca tapi istighfar. Selang beberapa waktu dia tidur lagi, bertemu dengan Rasulullah SAW, bertemu lagi. Kemudian Rasulullah langsung ngomong, aku sekarang mengenalmu dan engkau akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Dengan membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan sholawat kepadaku, kata Nabi, as-salatu alayya nurun ala sirat. Sholawat yang kita baca itu akan menjadi cahaya ketika kita berjalan di atas sirat. Nanti pada hari kiamat orang yang jalan di atas sirat itu macam-macam modelnya. Ada yang terbang seperti kilat, ada yang rakiban seperti orang berkendara, ada yang larian jadian, ada yang juga masyian yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang bergantungan, ada yang bergantungan, merangkak, bergantungan lagi. Nanti sholawat yang kita baca akan datang menerangi jalan tersebut dan membantu menapakkan kaki kita dalam sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi melanjutkan hadisnya, man shalla alayya 80 marratan fi kulli lailatin jum'ah ghafarallahu dhunubahu 80 amman. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 80 kali setiap malam Jumat, maka Allah akan ampuni dosanya selama 80 tahun. Shallu ala nabi. Jadi sholawat ini zikir yang luar biasa. Di dalamnya ada zikir menyebut nama Allah. Di dalamnya ada menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu semua itu akan menurunkan rahmat dari Allah. Ketika kita menyebut nama orang soleh saja, nama para aulia soleh kita sebutkan, inna dzikra sholihin tanzilur rahmah. Ketika kita sebutkan para ulama, para aulia yang kita sebutkan, itu bisa mendatangkan rahmat Allah, bisa menurunkan rahmat Allah. Wa kaifa bi dzikri aswatus sholihin. Bagaimana kalau kita sebutin orang yang paling soleh, pemimpinnya orang soleh, pemimpinnya orang yang bertakwa, yaitu Rasulullah SAW. Itu rahmat bercucuran. Bahkan sholawat yang kita baca bisa mengampuni daripada kita punya dosa. Bukan dosa kita, bukan hanya dosa kita saja, dosa kedua orang tua kita pun, dosa keluarga kita pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi cerita pada Imam Hasan Basri. Pernah satu ketika Imam Hasan Basri ini didatangi oleh nenek-nenek perempuan tua. Yang anaknya baru meninggal, anak perempuan baru meninggal, datang mengadu kepada Imam Hasan Basri, ya Imam, saya ini punya anak perempuan baru meninggal beberapa hari. Saya ini kangen, saya ini rindu, ingin melihat keadaannya. Minta kepada Imam Hasan Basri, tolong kasih saya amalan yang bisa menyebabkan saya bisa melihat keadaan putri saya di dalam sana. Ya, kasih saya. Kata Imam Hasan Basri, ente nanti ketika malam Jumat, ente sholat 4 rakaat sholat sunnah mutlak, 4 rakaat setelah sholat isya, setelah sholat ba'diyah. Ente sholat sunnah 4 rakaat, di rakaat pertama baca surah Fatihah, kemudian baca surah Al-Takatsur. Di rakaat kedua baca, habis baca Fatihah baca lagi surah Al-Takatsur. Begitu juga dengan rakaat ketiga. Habis baca Fatihah, baca surah Al-Takatsur. Begitu juga di rakaat keempat. Selesai itu ente istirahat baca sholawat sambil baca sholawat terus sampai itu tertidur. Kemudian ditunggu malam Jumat. Ketika datang malam Jumat diamalkan kerennya itu. Diamalkan. Dia sholat 4 rakaat, dia baca surah Fatihah, kemudian dia baca Al-Takatsur. Rakaat kedua begitu juga, rakaat ketiga begitu juga sampai rakaat keempat. Setelah itu
Ini ibu baca sholawat kepada Rasulullah SAW sampai jatuh tidur. Wa qadarullah, hajatnya dikabulkan kepada Allah SWT. Hajatnya dikabulkan. Dia tidur bermimpi ketemu dengan anak perempuan. Dia bisa melihat keadaan anak perempuannya di alam barzakh. Akan tetapi sayang sungguh sayang, pada saat tersebut itu anak sedang disiksa, dikepuk oleh malaikat sampai nenek ini menjerit. Keluar dia dengan air mata, membasahi pipinya sampai dia terbangun daripada tidur dengan perasaan yang sedih melihat keadaan anak perempuannya di alam barzakh. Kemudian besok paginya dia datang lagi kepada Imam Hasan Basri menceritakan perihal apa yang terjadi dalam mimpi. Saya melihat anak saya disiksa oleh para malaikat. Kemudian Imam Hasan Basri berkata, saya Hasan Rasulullah, kau seruskan atas namanya, insya Allah Allah ampuni dosa. Akhirnya malam Jumat itu, malam Sabtunya, Imam Hasan Basri tidur, giliran Imam Hasan Basri yang bermimpi. Imam Hasan Basri didatangi oleh seorang perempuan yang begitu cantik yang belum pernah dia di tempat yang begitu indah yang belum pernah Imam Hasan Basri lihat tempat tersebut. Ditanya Imam Hasan Basri, "Man anti, siapa engkau?" Dia bilang, "Saya anak perempuan dari perempuan yang datang, perempuan tua yang datang." Kaget Imam Hasan Basri, kok beda keadaannya, kok beda ceritanya. Kemarin kan cerita sedang disiksa, kalau sekarang penuh dengan kenikmatan. Benar kalau kata perempuan ini, kemarin kan dia disiksa. Akan tetapi tadi malam ada seorang soleh yang lewat di perkuburan kami. Kemudian orang soleh tersebut membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang pahalanya dikirimkan pada ahli kubur pada tempat tersebut. Semuanya, maka azab kuburnya diangkat oleh Allah SWT. Padahal pada saat tersebut ada 40.000 orang yang sedang disiksa oleh malaikat. Semua diampuni oleh Allah SWT dengan berkatnya sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa sholawat yang kita baca. Makanya duduknya kita dalam majelis maulid seperti ini tidak lain dan tidak bukan banyak manfaat, banyak fadilah. Bahkan Imam Suyuti mengatakan, "Ma qara'a ahadun maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi illa rafa'allahu tahta." Tidaklah orang yang membaca maulidin Nabi, sejarah baginda Nabi di dalam rumahnya, di tempatnya, kecuali Allah angkat kekeringan dari rumah tersebut, ketandusan dan lain sebagainya. Apalagi daerah sini, daerah kebun, banyak kebun sawit, kebun yang lain. Baca Allah angkat kekeringan, Allah angkat ketandusan. Rafa'allahu al-baliyat, bahkan Allah Subhanahu wa taala angkat al-balwa, Allah angkat daripada wabah penyakit al-wabah wal harak, bahkan Allah jauhkan rumah tersebut daripada kebakaran, al-afat wal baliyat, malapetaka musibah yang menimpa rumah tersebut Allah jauhkan. Bahkan Allah jauhkan daripada orang-orang yang higit, bughut, al-hasad, ainusuk, orang yang mempunyai kehasutan, yang dengki sama kita. Kita ini kadang-kadang dapat rezeki, kita yang senang, ada orang yang senang. Fi kulli dzi nikmatin mahsud. Jadi kalau kita dapat nikmat, ada yang senang itu wajar. Ya, karena setiap kenikmatan pasti ada yang hasud, ada yang ada aja. Ainusuk, mata-mata yang jelek, mata-mata yang jahat. Wal bughut, benci sama kita. Ada aja. Kita dapat rezeki yang pusing nih. Kita beli motor, yang satu mulai pusing salah. Kita beli mobil, mulai demam dia. Kena demam. Kita beli, nambah lagi mobil mewah, ya tetangga ada yang bisa tetangga yang hasut mulai stroke gitu. Kenapa? Karena ainusuk, kata-kata yang lihat al-hasad, penyakit.
Ada aja ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah SWT. Tetapi dengan berkatnya oleh Nabi yang kita baca insya Allah jauhkan dari mata-mata tersebut. Dari rasa dengki, kehasutan, kebencian itu Allah jauhkan. Allah jauhkan. Bahkan Allah jauhkan daripada rafa Allah minal lusus, kemalingan, perampokan. Allah akan berikan pengamanan dengan kita membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Yang ngomong Imam Suyuti, pengarang tafsir Jalalain, rujukan semua tafsir itu ke Jalalain. Orang yang masya Allah, ulama besar, ulama rujukan. Bahkan ketika sakratul maut, ketika seorang itu idza fa'idha mata, bila orang itu sudah meninggal, hawwanallahu ala jawabi munkar wa nakir. Bahkan Allah ketika seorang meninggal dan dia hobi baca maulid Nabi Muhammad SAW, insya Allah Allah akan bantu dia untuk menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Bahkan Allah beri kedudukan yang begitu besar, begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini akan menumbuhkan kecintaan kita, meningkatkan, menggairahkan, menambahkan hikmah yang gawiyah, menambahkan hikmah yang kuat untuk kita semakin dekat mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikatakan tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Dan memang begitu. Orang kalau kenal itu, kalau sudah sayang itu pasti tokat. Itu yang jadi macam. Itu yang jadi nampak. Fa innal muhibba liman yuhibbul muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap orang yang dicintai pasti nurut, pasti turut, pasti taat. Baru kita mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Baru kita akan berjalan dengan jalannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara hanya cinta, tetapi nggak taat, wah ini hati-hati. Cintanya manis sendiri saja. Habis di bibir antara cinta sama hati nggak sinkron, nggak kompak. Hati-hati. Kalau segala ngomong cuma bisa. Oh aku cinta sama Nabi. Mungkin ada tanya semuanya jawab cinta sama Nabi. Tapi cinta itu dalam hati. Kesucian kebenaran kemurnian cinta itu dalam hati. Ini yang perlu kita tanamkan, perlu kita tumbuhkan. Baru kita mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ghazali mengatakan man ibda'a hubba arba'an bihubbi arba'in bighairi arba'in fahuwa kadzdzab. Kalau ada orang ngaku cinta 4 perkara tidak dibarengi 4 cinta 4 perkara, maka dia kadzdzab. Ini pendusta, tukang bohong. Kalau urusan perempuan itu playboy, cicak gitu ya. Oh, mulutnya manis banget, tapi nggak ada bukti. Oh, saya setia. Ternyata setiap lingkungan ada. Ini playboy cicak. Al-Imam Ghazali mengatakan kalau cintanya benar-benar dia cinta 4 perkara tetapi tidak diiringi dengan 4 perkara, maka cinta itu bohong. Man idda'a hubbal jannah wa lam ya'mal ta'ah fa huwa kadzdzab. Kalau ada orang mengaku cinta surga, ingin masuk surga, ingin mendapatkan kenikmatan surga, tetapi enggak taat, tidak melakukan kerja-kerja taat kepada Allah. Salatnya lewat, puasanya jauh, orang sahur ikut sahur, keluar rumah makan, buka, barang paling repot. Ada nggak ya? Ada nggak? Kawan. Sholatnya tidak lewat. Zakatnya apalagi? Duit biar banyak keluar zakat. Padahal zakat itu wajib. Apalagi sholatnya, sholat yang pertama kali dihisab oleh Allah. Awal ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalat. Pertama kali yang dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah salatnya bagaimana. Fa in salahat a'malu kullu. Kalau salatnya bagus, amal yang lain baru naik. Kita nolong orang, kita sedekah, kita bantu orang, baru diangkat oleh Allah. Fa in fasadat, kalau salatnya tidak beres,
Subuhnya kesiangan, zuhurnya lagi kerja, sorenya capek, maghribnya ketiduran, nggak sholat sama sekali. Wa iyyabillah. Ini perhatikan juga nih, sholat kalau kita baca hafidhu ala sholatil khams. Jaga kan sholat 5 waktu. Itu jaga sholat 5 waktu. Karena kedudukan sholat di dalam agama ini sangat penting. Al-Habib Al-Haddad menceritakan dalam kitab An-Nasaih Diniyah, mengatakan bahwasanya kedudukan sholat di dalam agama ini bagaikan kedudukan kepala di dalam dasar manusia. Artinya kalau orang nggak sholat, artinya kayak nggak punya kepala, kayak bangkai, bangkai dari jalan, bangkai. Dan satu-satunya perintah Allah, ibadah yang kalau ditinggalkan membuat orang keluar dari agama, hanya sholat. Zakat, enggak zakat, dosa. Orang melakukan perbuatan maksiat, zina, dosa besar, tapi tidak membuat dia keluar dari agama. Ada seorang nggak puasa, dosa besar, tapi tidak membuat dia keluar dari agama. Tetapi salat, Nabi mengatakan man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara biha. Kalau ada orang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia terang-terangan menjadi orang yang keluar dari agama. Wa iyyabillah. Pertaruhkan dirinya gimana? Pertaruhkan dirinya hidayah yang diberikan. Dengan tidak meninggalkan, kita meninggalkan daripada perintah Allah khusus. Hati-hati. Jadi jangan mengaku pengen masuk surga, pengen duduk sama Nabi, bayangnya bidadari banyaknya. Malas dendam di dunia, pengen kawin lagi nggak boleh sama istri. Pengennya nanti balas dendam aja sama bidadari rame-rame. Ada kayak gitu? Ada kayak begitu? Banyak. Di dunia udah dimarahin ada yang Masya Allah. Tapi insya Allah orang-orang yang takut sama istrinya, insya Allah nanti di akhirat tidak bakal diazab sama. Kenapa? Di dunia udah diazab sama istrinya, mau kawin lagi nggak boleh. Jadi jangan harap ingin masuk surga kalau tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa man idda'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yuhibbul ulama wal fuqara fa huwa kadzdzab. Kalau ada orang ngaku cinta Nabi tetapi tidak cinta kepada para ulama dan orang fakir miskin, maka cintanya dusta. Tukang ngomong, lay-lay, cak-cak, tukang jual aja. Kenapa para ulama warasatul anbiya, mereka adalah pewaris para nabi? Bahkan Nabi mengatakan al ulama min ummatikal anbiya bani Israil. Umat ulama daripada umat pun bagaikan para nabi pada zaman Bani Israil, karena mereka menyambung daripada dakwanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan jasanya para ulama kita mengenal Rasul. Dengan jasanya para ulama kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan jasanya para ulama kita bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala seperti bagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib kita mencintai para ulama. Jangan ada sedikit pun untuk menghina, melemahkan atau mengecilkan para ulama. Hati-hati. Hati-hati. Bahkan sering kita melihat statement, kenapa orang alim mengatakan orang alim itu tidak berakhlak, si fulan itu tidak berakhlak, para ulama yang ini tidak berakhlak, tidak ada akhlak. Jangan sampai keluar statement-statement seperti itu daripada mulut kita. Mengatakan bahwasanya ulama si fulan tidak punya akhlak. Padahal yang paling jelek akhlaknya adalah kebodohan. Yang orang kadang-kadang nggak sadar.
Karena kebodohan bukan termasuk daripada akhlakul karim. Man akramal ulama faqad akramani, kata Nabi. Orang yang memuliakan para ulama artinya memuliakan aku. Jalurnya sampai ke Rasulullah SAW. Silsilah keilmuan kita pasti nyambung dengan para ulama, baru nyampe ke Nabi. Enggak ada yang langsung. Ada nggak yang langsung ke atas? Pasti lewat para ulama, lewat kita punya guru. Yang memuliakan ulama artinya memuliakan aku, kata Nabi. Yang memuliakan aku artinya dia memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang memuliakan Allah dapat kembalinya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya terlintas untuk mengecilkan satu ulama, maka diharamkan keberkahan daripada ulama tersebut. Hati-hati, ulama adalah janulullah, tentara-tentaranya Allah yang Allah persiapkan khusus, yang Allah akan berikan khusus, anugerahkan khusus buat kita para ulama. Maka berhubungan dengan kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian cinta Rasul ini cinta kepada orang-orang fuqara, orang masakin. Al-Habib Ali dalam sirahnya mengatakan, idza da'ahu miskin ajabahu ijabatan muhajjala. Kalau orang miskin undang Nabi, Nabi terburu-buru cepat dihadiri. Kan kalau kita kebalikannya, kalau orang tajir undang baru deh. Kalau orang miskin nanti dulu ada urusan mau begini mau begitu, ada aja 1000 alasan. Kalau memang cinta sama Nabi, ikuti akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di acara-acara seperti ini kita hadir, kita ambil hikmahnya. Apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh para sahabat, diikuti oleh para tabi'in, para a'immah, para umat, para ulama-ulama yang mereka notabene telah sukses melewati kehidupan. Enggak lama umur kita, enggak lama. Umur kita enggak lama, bentar lagi Anda punya sohib. Ada punya sohib di antaranya mungkin ada yang kenal. Bahkan guru anak termasuk yang membimbing anak di pondok dulu, Al-Habib Muhammad Ridha As-Sigaf, pernah kesampit beberapa kali. Ini orang pola hidupnya sehat, orang pola hidupnya sehat, teratur, olahragawan, tidurnya teratur, ibadahnya teratur, min akhlil khair. Tapi Allah mencintai adanya. Dan berapa banyak ashab yang kita punya teman, khususnya yang dari pondok dan para asatidz, termasuk yang mereka dipanggil oleh Allah dalam keadaan muda. Dan ada lagi yang teman-teman kita yang sakit. Ada lagi orang-orang kadang-kadang orang tua yang sakit, tapi sampai sekarang Allah panjangkan umurnya. Bahkan kejadian sama saya punya saudara, keluarga, ada satu berapa beradik yang adiknya ini kena stroke puluhan tahun. Kakaknya sering nengokin, kalau datang nengokin nangis sedih. Kenapa? Karena nggak bisa menyambut karena sakit stroke. Tetapi berjalan seiring berjalannya waktu, satu-satu saudaranya meninggal, satu-satu sampai beliau terakhir. Padahal kakaknya sehat semua. Maka bisa disimpulkan bahwasanya sehat tidak membuat orang panjang umur, sakit tidak membuat orang panjang umur. Ketika datang waktunya, tidak bisa ditunda lagi, tidak bisa nawar, nggak bahkan bisa nawar. Maka itu harus gunakan waktu kita mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi cinta dengan para ulama, Nabi cinta dengan fakir miskin, dan juga Nabi cinta Abu Syafiqur Rahim lil yatimi wal mar'ah. Nabi itu cinta kepada anak yatim. Nabi itu sangat senang sama anak yatim. Diperhatikan anak yatim. Ini kunci kesuksesan. Anak yatim yang pengen tambah rezeki, yang pengen sukses, wal armalah, dan juga janda-janda.
Jangan yang muda aja diurusin. Janda muda cepat semua. Oh, janda muda diurusin cepat disantun. Yang tua juga diperhatikan. Yang nenek-nenek 70, 60 diperhatikan juga. Yang tua kita santuni, yang mudanya baru santuni juga maksudnya. Artinya diperhatikan. Karena ini apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi mendapatkan maqam, Nabi menjadi kekasihnya Allah karena akhlak beliau yang begitu mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Bukan manusia yang memuji baginda Nabi Muhammad SAW, akan tetapi Allah sendiri yang memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang begitu mulia. Jadi ikuti, pelajari, hadir di majelis taklim, dengarkan syama'il, sifat-sifat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wa man idda'a khauful minan nar wa lam yatrukil ma'asi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ngaku takut masuk api neraka, ngaku gak mau dengan azab Allah, akan tetapi tidak meninggalkan maksiat, fahuwa kadzdzab. Oh, takut saya takut dibakar oleh Allah, tapi masang togel sinar mulu, nyekek botol. Makanya kalau botol itu kecil, ujungnya dicekek terus. Gak ditinggalkan maksiat, tapi ngomongnya takut masuk neraka. Yang keempat, wa man idda'a hubballah, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah, walam yatruki syakk, tetapi tidak meninggalkan ngadu terus, ngeluh terus sama orang. Ngeluhnya bukan nama Allah. Pasaran sepi, burung nggak panen, sawit nggak panen, wah ngeluh. Tapi lupa Allah telah berikan rezeki, Allah mudahkan rezekinya pada waktu itu. Lupa ngeluhnya sama orang lagi bukan sama Allah. Ini orang kadang ngeluh, cinta ngaku cinta sama Allah. Padahal Allah berikan rezeki kita, syukur, banyak-banyak bersyukur sama Allah. Masih bisa milih lauk. Hari ini tempe, besok tahu, besok ayam, besok kambing, besok sapi. Masih bisa milih gak? Ini anugerah yang luar biasa. Sekali-kali jalan di tempat orang miskin yang terkadang mereka makan nasi putih, bahkan nasi aking. Tahu nasi aking? Nasi yang dikeringkan. Berapa banyak orang yang listriknya dicabut dan nggak bisa bayar? Berapa banyak orang-orang yang bisa beli beras? Itu semua ikhwan kita minal muslimin. Maka diperhatikan, sekali-kali jalan ke tempat orang miskin, supaya kita tahu nikmat besar, betapa besar nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Duit bisa dicari, yang kita cari adalah keberkahan dari Allah SWT. Duit tersebut, rezeki tersebut membawa kita semakin dekat sama Allah SWT. Kalau bicara duit ambil banyak, duit ambil banyak, kan songsong duit ambil ada 3M ya. Maribu, maratus, mahbuluh. Banyak ya? Maka hadirnya kita di majelis maulid seperti ini, kita mendengarkan syama'il Rasul, mendengarkan sifat-sifat Rasul, menambah keberkahan, menambah penjagaan dari Allah, dan insya Allah semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 orang golongan yang di akhir zaman ini termasuk orang yang beruntung. Sampai jam berapa Pak? Sampai jam berapa Pak? Sampai jam 12. Sampai jam 12. Siap? Sanggup sampai jam 12? Sanggup, akhirnya enggak sanggup. Dia sanggup ngerayain juga. Ada 3 orang yang beruntung di akhir zaman ini. Yang pertama adalah orang yang birrul walidain. Orang yang birrul walidain, yaitu berbuat baik, menyayangi kedua orang tuanya. Dan ini merupakan anjuran dari Allah, anjuran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini merupakan kunci kesuksesan.
Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena satu-satunya amaliyah yang keridhaan Allah digantungkan kepada keridhaan kedua orang tua. Menyangkut keridhaan Allah. Kita sukses di bidang agama, kita sukses di bidang dunia, akhirat. Akan tetapi ketika kedua orang tua kita tidak ada bersama kita menyakiti hati kedua orang tua kita, tidak ada artinya dunia. Keridhaan kedua orang tua itu, keridhaan Allah tergantung daripada keridhaan kedua orang tua. Bahkan murkanya Allah digantungkan kepada kemurkaan kedua orang tua. Jangan sampai orang tua kita murka sama kita. Jangan sampai. Ini keramat hidup, bersyukur yang masih punya orang tua, bersyukur yang masih punya istri, cium dia punya tangan, cium dia punya kaki, karena ada keberkahan di sana. Kita terkadang sibuk ziarah jauh-jauh kepada wali fulan, habib fulan, kuburan fulan, ziarah bertabaruk, tapi lupa di rumah ada keramat yang besar yang masih hidup yang kita lupakan. Ini yang kadang dilupakan oleh kita. Orang yang mengangkat, menyenangkan hati kedua orang tuanya, menghormati kedua orang tuanya, Allah akan berikan kesuksesan berdunia. Boleh ente lihat orang-orang yang tajir melintir, ente lihat bagaimana perlakuan terhadap kedua orang tuanya, luar biasa. Maka Allah mudahkan itu rezeki. Dan berapa banyak para ulama, para auliya salihin yang mendapatkan magam, kedudukan yang begitu tinggi dengan berkatnya birrul walidain. Bagi kedua orang tua, menghormati, menyayangi kedua orang tua. Kita tahu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini hidup pada zaman Nabi. Tetapi beliau ini terhalang ingin ketemu Nabi karena ngurusin kedua orang tuanya. Dia Islam dalam zaman Nabi. Makanya Uwais Al-Qarni ini bukan termasuk para sahabat, tetapi tabi'in. Karena memang hidup zaman Nabi, Islam pada zaman Nabi, tapi belum ketemu sama Nabi. Kepengen dia ketemu Nabi, bukan nggak kepengen, tetapi ada kewajiban kedua orang tuanya yang dia urus ibunya. Sehingga Rasulullah perintahkan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, kalau ketemu dengan Rasulullah kirim salam dan minta doa, karena doanya terkabul. Menjadi ra'isul tabi'in, orang yang dekat sama Allah. Kenapa? Karena mengurusi cintanya kepada Rasul, ingin ketemu dengan Rasul terhalang daripada mengurusi daripada kedua orang tua, sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai rasul tabi'in. Ini termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi kalau pengen hidup kita senang, urusan dimudahkan oleh Allah, rezeki kita pengen ditambah, imannya ada di rumah, ada ibu, ada bapak, ada abah. Muliakan mereka, angkat mereka, taruh di atas kepala, niscaya Allah akan angkat derajatnya. Ini orang-orang yang akan beruntung pada akhir zaman. Yang kedua, istri yang solehah, istri-istri yang solehah, yang taat sama suaminya. Adanya ke sini, ibu-ibu semua. Istri yang solehah adalah termasuk orang-orang yang beruntung nanti di akhir zaman. Apalagi perempuannya gampang masuk surga. Gampang masuk surga. Idza salatil mar'atu khamsaha, kata Nabi, kalau mereka salat 5 waktu, wa shoma syahraha, kemudian dia puasa, kemudian dia jaga, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, kehormatan suaminya dia jaga, kemudian dia taat sama suaminya, wagila, kemudian dikatakan nanti ada yang manggil pintu surga dari 8 pintu, manggil, yuk mau masuk dari pintu mana aja, mau masuk dari pintu mana aja silakan. Ini perempuan paling gampang. Nabi mengatakan kalau seandainya ada orang yang boleh sujud terhadap seseorang, maka yang pantas sujud itu istri sujud kepada suaminya. Kalau ada, ini menunjukkan betapa luar biasanya ketaatan kepada suami. Istri yang soleh ini magungnya luar biasa. Taat kepada suami, cepat masuk surga.
Pengen nggak masuk surga? Pengen nggak masuk surga? Ada 2 syarat, 3 syarat ada. Pengen 3 syarat? Tahu mati dulu, susah saja. Perempuan yang solehah, yang taat, surganya perempuan itu di suami. Surganya perempuan itu di suami. Ente taat sama suami, menyenangkan hati suaminya, tidak membantah apa yang dikatakan suaminya, maka jaminannya adalah surga. Bahkan semua pintu surga memanggil, suruh milih mau masuk pintu mana aja. Enak gak? Kemudian kita doakan ibu yang hadir pada malam ini menjadi istri yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, orang-orang yang sedekah, banyak sedekah. Di akhir zaman ini, orang yang beruntung itu orang banyak yang sedekah. Kenapa? Karena yang bisa meredam Allah. Bakhilul bisadaqah. Bersegera pagi-pagi lah kau bersedekah. Innahu yughfiru ghadabi wal ardh. Karena sedekah bisa meredam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anfik ma fil jeb ta'tika bil ghaib. Keluarkan apa yang kantong, niscaya Allah akan ganti. Allah akan berikan rezeki dengan cara tanpa disangka-sangka, secara gaib. Bukan tuyul dan bawa duit, bukan. Gaib di sini maksudnya min haitsu la yahtasib, tanpa disangka-sangka. Tahu dapat tender, tahu digampangkan sarang burungnya masuk banyak kiloan misalnya, contohnya tanpa disangka-sangka. Itu maksud banyak sedekah itu membuka jalan. Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, ayahnya daripada Ustaz Segap bin Hasan Baharun, itu kalau malam-malam membangunin santri. Ada beberapa kali diajak habis sholat tahajud, bilang ikut Ustaz. Kemana? Mancing. Kedua malam dia mancing. Keluar bawa mobil sama sopirnya satu, sama santri beberapa. Sampai di pasar di Kota Bangil itu masih ada becak, tukang sayur, orang miskin gelandang masih tidur. Itu dibangun dikasih duit. Dikasih duit. Kenapa? Mancing. Ada bangunan yang belum dibangun kosong. Tetapi apa yang dia lakukan? Allah mudahkan semua. Allah mudahkan semua. Kenapa? Karena dipancing dengan rezeki. Dipancing dengan sedekah rezeki. Allah. Jadi kalau ada masalah keuangan, kesulitan, kurang modal, caranya bagaimana? Keluarkan uang. Sedekah atas nama Nabi. Minta sama Allah dengan berkahnya baginda Nabi, Allah mudahkan segala urusan. Allah bukakan pintu rezeki sedekah. Ini kadang-kadang nggak yakin kita itu. Allah duit segini. Duit segini bagaimana? Nggak ada. Keluarin sini. Nggak usah takut, Allah pasti akan ganti. Mana kosomalu min sedekatin bal yasdad. Tidak akan berkurang harta yang kita sedekahkan, harta yang kita infakkan, justru bertambah dan bertambah. Kami ulang 3 kali. Kadang-kadang kita ini nggak yakin itu masalahnya. Nggak yakin. Jadi ragu-ragu keluar pendapatnya juga ragu-ragu, nanti balik juga ragu-ragu. Padahal kita tahu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kasihnya Allah. Kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya. Apapun bisa Allah berikan kepada seorang, gampang. Cuma itu masalahnya kita ini gimana? Innallaha ala dzanni abdi. Sebenarnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita nyangkanya ragu-ragu, ya dapatnya ragu-ragu juga. Kalau kita lepas, serahkan semua kepada Allah, kita yakin kita benar, maka pasti Allah akan berikan. Janji Allah dan janji kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan, apa yang kita pelajari daripada guru-guru kita, maka terapkan kepada anak-anak, ajarkan kepada anak-anak. Kenalkan mereka Rasulullah SAW, kenalkan mereka ilmu agama, karena anak merupakan aset daripada kedua orang tua. Kita ini kadang-kadang ada sebuah hadis yang mengatakan laulal ahya la harakatil qabr. Kalau bukan karena orang yang hidup, berapa banyak yang mati celaka. Tetapi berkat doanya anak-anak kita, berkatnya orang-orang hidup mendoakan ayah-ayah kita,
maka Allah ampuni dosa. Berapa banyak yang masuk ke dalam kubur membawa dosa kayak gunung, tetapi ketika dibangkitkan oleh Allah, Allah ampuni semua dosanya karena berkatnya anak-anak saleh yang mendoakan kepada kedua orang tua. Berkat daripada para ulama, orang-orang yang hadir yang mendoakan, daripada orang-orang yang telah meninggal, Allah ampuni dosa. Maka tanamkan pendidikan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ar-Rasul SAW bersabda, "Adibu auladakum bi thalathin khisal." Kau ajarkan kepada anakmu 3 perkara. Yang pertama, hubbun nabiikum. Tanamkan kepada anak kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan sifat Nabi, kenalkan apa yang dilakukan oleh Nabi, maka dia akan tumbuh sebagaimana yang Allah inginkan. Tumbuh menjadi kebanggaan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya dia ikut baginda, jejaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan kecintaan kepada anak-anak kita. Ajarkan cinta kepada Rasulullah SAW. Jadikan Rasul ini idola utama. Orang sekarang ini salah dalam menempatkan idola. Idolakan artis. Ibu-ibu bisa idolakan Syahrini. Ujung-ujungnya maju. Salah ya. Meletakkan. Padahal Rasul qudwatul hasan. Contoh yang patut kita ikuti kalau kita ingin kesuksesan di dunia wal akhirah. Maka tanamkan kepada anak-anak. Yang kedua, kata Nabi, ajarkan kepada anak kita cinta kepada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Tanamkan kepada anak kita cinta kepada ahli bait. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, aku tinggalkan 2 perkara yang apabila 2 perkara ini kau berpegang teguh, niscaya kau tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama Al-Quranul Karim, yang kedua itrati ahli bait. Al-Quran dan anak-anak turun. Yang sering kita dengar Al-Quran wa sunnah. Sama-sama ini hadis Rasulullah SAW. Tetapi kalau kita tinjau daripada masalah hadis, Al-Quran wa itrati ahli bait ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan Al-Quran wa sunnati ini tidak ada di dalam kitab Sahih Muslim. Sahih Bukhari ini cari ini hadis. Derajat hadisnya lebih tinggi daripada Al-Quran wa sunnah. Tapi yang sering beredar wallahu a'lam Al-Quran wa sunnah. Padahal hadis ini hadis sahih, hadis hasan. Al-Quran wa itrati ahli bait. Kenapa? Karena dua ini saling berhubungan. Kedua ini saling berhubungan. Al-Imam Nawawi mengatakan kenapa itrati ahli baiti? Karena mereka adalah aktsaru man yatamassak bi sunnatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ahli baitin Nabi adalah orang yang paling banyak memegang sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ahli baitin Nabi ini berhubungan dengan Al-Qur'an. Karena ini merupakan kalau hilangnya diangkatnya riwayat, maka ini merupakan tanda datangnya hari kiamat. Kalau ente buka Al-Quran sudah tidak ada hurufnya, ini tanda hari kiamat. Kalau ente para habaib sudah tidak ada lagi, hati-hati. Ini merupakan tanda daripada tanda hari kiamat. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, an-nujum amanun lil ahli sama wa ahli baiti amanun li ahli al-ardh. Bintang-bintang itu pengaman daripada langit. Insya Allah selama masih ada bintang, ente melihat masih ada bintang di langit, insya Allah langit tidak bakal hancur dalam Allah. Wa ahlul bait dan anak-anak turunan para habaib amanun min ahlil ardh, sebagai pengaman daripada Allah. Insya Allah selama masih ada para habaib, para zuriat Nabi, insya Allah kita bukan punya bumi ini masih akan aman, tidak akan hancur. Kenapa? Karena ada zuriat Nabi Muhammad SAW. Pengen aman nggak? Pengen aman nggak bumi ini, Bu? Pengen aman nggak? Makanya banyakin habaib nikahkan anaknya sama habaib biar banyak keturunan habaib. Benar nggak? Benar nggak, Bu? Insya Allah jadi aman ke bumi ini. Amin. Jangan ragu-ragu. Ini habaib kayak gimana nanti? Insya Allah akan keturunan daripada zuriyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta sama Allah mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang senantiasa mempunyai hubungan yang erat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya hubungan yang erat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap hubungan tersebut terjalin setiap harinya, meningkatkan daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah letakkan himmat al-gawiyah, semangat yang kuat untuk kita menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan himmat al-gawiyah, semangat yang luar biasa untuk kita menjauhi daripada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta sama Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita punya rezeki, Allah mudahkan Allah berikan solusi di setiap urusan-urusan kita, dan mudah-mudahan Allah kabulkan semua daripada hajat-hajat kita. Kita minta juga sama Allah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa daripada kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah daripada dosa anak-anak kami ya Allah, ampunilah daripada dosa orang-orang yang kami cintai ya Allah. Kalau seandainya di antara kami yang punya urusan punya hutang maka luaskanlah ya Allah. Hajat kami banyak ya Allah, keinginan kami begitu besar, mudah-mudahan Engkau kabulkan ya Allah. Khusus kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah kita semua dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna syafaat nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yauma la syafa'ata illa syafa'atuh. وعدل لنا تحت ذلك يوم لا ذل إلا ذلك وبين وجوهنا يا رب يوم تبيض الوجوه وتسود الوجوه واجمع بيننا وبين حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم في جنتك النعيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما يا رب وتفرقنا من بعدك فرقا معصوما. اللهم اجعل نفسنا نفسا طيبة مطمئنة طاهرة حامدة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى برضائك وتخشع بشاشك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج. اللهم يا كريم نسألك بوجهك الكريم أن تتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين بجاه سيد المرسلين صلى الله على سيدنا محمد نبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم بالله bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.